Shalom God Lovers. Mari pagi ini awali dengan ucapan syukur dan bawa hatimu puji nama Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Tuhan, kau lihat isi hati kami. Glory bagimu, kau yang layak ditinggikan, kau layak disembah. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini saya mau bagi tentang pelaku firman. Bagaimana kita bisa hidup dan harus hidup sebagai pelaku firman. Tidak hanya mendengarkan firman, tapi bagaimana kita menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 27. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan ia tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Wah, jadi firman itu seperti mirror, seperti cermin
Ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu gambaran diri kita, gambaran kehidupan kita. Alkitab menulis banyak sejarah masa lalu tentang orang-orang yang di dalam Alkitab itu diceritakan, dan itu gambaran tentang kita hari ini. Ya, jadi apa yang terjadi itu sudah terjadi sebelumnya. Apa yang kita lakukan sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi kalau kita hanya mendengar firman dan kita tidak melakukannya, tidak ada faedahnya. Bagaimanakah firman benih itu ditabur di dalam hidup kita tapi tidak berbuah? Itu seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak Ibu semua, diingatkan bagaimana kita harus jadi pelaku firman, tidak hanya mendengar saja. Seperti apa sih pelaku firman? Pelaku firman adalah orang yang mendengar firman dan dia menerima rema itu dalam hatinya, lalu kemudian hidupnya berubah, pikirannya berubah, ya, dan dia kemudian mengajarkan itu kepada orang lain, dan dia berbuah. Banyak lagi orang-orang yang mendengarkan dan menjadi berubah hidupnya. Ya, ini penting, ya. Jangan cuma kita sekedar mendengar atau membaca aja, tapi tidak menjadi pelaku firman. Ya. Banyak orang nonton sinetron hari ini, ya, dan mereka berusaha menjadi seperti orang dalam sinetron itu. Ya, padahal itu tidak alkitabiah. Tapi di Alkitab diajarkan ketika kita membaca firman, ya, kita harus jadi pelaku firman. Ketika kita mendengar firman, kita harus menjadi pelaku firman. Ya. Ayat berikutnya dituliskan, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi gak mendengar untuk lupa, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gak bisa. Ya, harus sungguh-sungguh melakukan firman, dan dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan kita jadi manifest dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Firman Tuhan itu bisa kita terima, lalu kemudian perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita terima. Itu luar biasa. Di ayat berikutnya, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tiap hari ke gereja, ya, bukan seminggu sekali lagi, setiap hari ke gereja, ya, tapi keluar dari rumah Tuhan, ya, ngomongin tetangganya, gak ada gunanya. Di ayat berikutnya disebutkan, ibadah yang murni yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni adalah agar diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, kita sudah mendengar firman, kita harus melakukannya dan memastikan bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup kita itu tidak dicemarkan oleh dunia, oleh gemerlapnya dunia, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang tidak berasal dari Tuhan, sehingga membuat ibadah kita sia-sia. Kita harus pastikan bahwa kita menjadi pelaku firman yang benar, ya, serupa seperti Kristus, tidak serupa seperti dunia ini. Firman ketika ditaburkan dalam hidup kita, dalam diri kita, ternyata hati kita adalah tanah berbatu atau mungkin semak duri, sehingga ketika ada kesesakan, kesusahan datang, iman kita gugur. Jangan sampai kita salah dan tidak menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami lagi-lagi mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi contoh dan role model, jadi terang bagi banyak orang. Biar semua hal dalam hidup kami sesuai dengan firman yang ditabur dalam hidup kami, yang kami dengar, yang kami terima Tuhan. Kau jaga hidup kami Tuhan, jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua, haleluya, amin. Bagi God lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman yang lainnya, agar bisa berbagi berkat kepada mereka. Terima kasih,
Tuhan Yesus memberkati.